Bab 776, 9 peti mati darah. Pendukung. Setelah mendengar kata-kata Sander Ye, Daizong dan yang lainnya meliriknya, tersenyum, dan tidak terlalu memikirkannya. Pria yang membawa pisau itu sangat marah, mengira Sander Ye sedang mempermainkannya, dan segera mengaktifkan konsep pisau. Konsep pisau yang tak ada habisnya mengalir keluar dari tubuhnya seperti banjir, mengguncang ruang dan waktu di sekitar tanah. Tapi dia tidak mengambil tindakan. Karena saat ini, dia terluka parah dan kekuatannya rusak parah. Tentu saja yang paling dia takuti adalah patung misterius pemegang pisau. Pada saat itu, dia jelas merasa bahwa pihak lain tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Pria yang membawa pisau itu menatap Sander Ye dengan dingin, menekan niat membunuh di dalam hatinya, lalu diam-diam menyingkir. Posisinya dekat dengan pintu, kalau situasinya tidak baik, dia bisa melarikan diri kapan saja. Biarpun ini adalah peradaban kosmik tingkat 4, pasti ada peluang yang tak terhitung jumlahnya, tapi hidup adalah hal yang paling penting. Dan di sekeliling, semua orang juga melihat dengan rasa ingin tahu pada patung pemegang pisau yang mengambil tindakan. Mereka juga penasaran di dalam hati, bertanya-tanya kenapa patung itu tidak mengambil tindakan terhadap Sander Ye berdua. Daizong tiba-tiba menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, bisakah kamu memberitahu patung ini bahwa kami adalah orang baik dan memintanya untuk tidak memukuli kami?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, aku tidak tahu kenapa dia tidak mengambil tindakan terhadap kami. Mungkin karena kami sangat rendah hati." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke arah pria yang membawa pisau di samping. Bagaimana kalau meminta saudara ini untuk datang dan mencoba lagi? Setelah mendengar kata-kata Sander Ye, pria dengan pisau itu tiba-tiba berubah muram. Dia menatap Sander Ye tanpa menyembunyikan niat membunuh di matanya. Daizong tertawa, lalu memandang pria yang membawa pisau itu, "Kalau begitu pergilah lagi, bersikaplah sedikit rendah hati, jangan terlalu sombong." Wajah pria yang membawa pisau itu sangat suram dan jelek. Saat ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, karena dia sudah merasakan kesadaran beberapa master di belakang Daizong telah mengunci dirinya. Kalau dia melarikan diri, pihak lain pasti akan mengambil tindakan. Tapi kalau dia melewatinya lagi, dia tidak akan mampu menahan patung pemegang pisau kalau menyerang lagi. Setelah memikirkan ini, pria yang membawa pisau itu sangat membenci Sander Ye dan ingin langsung memotongnya menjadi beberapa bagian dan menyiksanya. Saat ini, Daizong tiba-tiba mencibir, "Oh, kamu masih ingin aku mengundangmu?" Pria yang membawa pisau itu memandang ke arah Daizong, "Aku tidak punya permusuhan dengan kamu, kenapa kamu mengincar aku?" Daizong berkata dengan tenang, "Karena kamu adalah yang terlemah di lapangan." Pria yang membawa pisau itu terlihat sangat jelek. Dia menunjuk dengan marah ke arah Sander Ye di kejauhan, "Mereka lebih lemah dariku, dan mereka hanyalah peradaban tingkat rendah." Daizong memandang pria yang membawa pisau itu dengan acuh tak acuh, dia bilang dia adalah peradaban kosmik kelas 1, apakah kamu percaya? Pria dengan pisau itu tercengang. Daizong menggelengkan kepalanya, kalau dia benar-benar peradaban kelas 1, tidak mungkin dia bisa datang ke sini, dan dia tidak berani datang ke sini. Dasar bodoh, tidak bisakah kamu melihat bahwa dia berpura-pura lemah? Berpura-pura menjadi lemah. Pria yang membawa pisau itu tertegun. Dia menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye, yang terlihat jujur dan lugu di kejauhan. Benar juga. Dia memikirkannya, kalau benar-benar hanya peradaban tingkat pertama, bagaimana mungkin pihak lain berani datang ke sini? Kalau itu benar-benar hanya ranah Shinto, bagaimana pihak lain bisa begitu tenang dan santai ketika bersama dirinya dan orang lain? Setelah memikirkan ini, pria yang membawa pisau itu terlihat semakin muram. Di kejauhan, Daizong memandang Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, apakah aku benar?" Sander Ye tersenyum tipis, "Saudaraku, kamu meminta pria berpisau ini untuk menguji patung batu itu. Sebenarnya, tujuanmu sebenarnya adalah memintaku mengujinya, kan?" Daizong tertawa terbahak-bahak. Dan pria dengan pisau di punggungnya terlihat lebih jelek lagi.
Mana mungkin dia tidak mengerti saat ini. Tujuan sebenarnya orang dari peradaban Junlin ini adalah untuk menguji kekuatan kultivator pedang muda ini, tapi pihak lain waspada dan tidak akan dengan sengaja mencari musuh ketika situasinya tidak jelas. Oleh karena itu, sengaja membiarkan dia maju, padahal tahu betul dia tidak berani dan pasti akan mengincar kultivator pedang muda yang tampaknya paling lemah. Dengan begitu, maka Daizong bisa mengetahui kekuatan dari kultivator pedang muda ini tanpa harus bermusuhan. Memikirkan hal ini, pria yang membawa pisau itu terlihat jelek seperti baru saja makan 10 pon kotoran. Sander Ye melihat Daizong dan cukup terkejut, tapi setelah memikirkannya, itu sebenarnya normal. Setelah menemukan reruntuhan ini, peradaban Junlin adalah peradaban semi tingkat 4. Bagaimana dia bisa mengirim orang yang tidak punya otak ke sini? Oleh karena itu, ketika dia muncul di sini, tidak peduli bagaimana dia menyamar, orang tidak akan mempercayainya. Karena orang lemah tidak berani datang ke sini. Tapi tidak ada yang menyangka patung itu tidak mengambil tindakan terhadap Sander Ye berdua. Tapi, ini juga membuat Daizong dan yang lainnya lebih yakin bahwa Sander Ye dan yang lainnya tidaklah sederhana. Wanita berjubah putih telah menilai Sander Ye dari awal hingga sekarang. Dia tidak pernah menyembunyikan rasa penasarannya tentang Sander Ye. Pada saat ini, Daizong tiba-tiba melihat ke arah pria yang membawa pisau dan berkata sambil tersenyum, "Coba lagi." Pria yang membawa pisau itu memiliki wajah yang muram, tapi ketika dia melihat wajah Daizong berangsur-angsur menjadi dingin, dia tidak berani ragu lagi dan perlahan berjalan menuju patung itu. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Dia tidak berani bersikap sombong lagi dan berhati-hati. Semua orang menatap pria yang membawa pisau itu. Saat dia mendekati patung itu, kali ini patung itu tidak mengambil tindakan. Pria yang membawa pisau itu menghela nafas lega, lalu berjalan cepat ke peti darah di sampingnya. Sander Ye tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, Daizong dari kejauhan tersenyum dan berkata, "Sepertinya kita harus rendah hati dan rendah diri di tempat ini. Semuanya, ayo pergi ke sana." Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat wanita berjubah putih dan yang lainnya di samping. Wanita berjubah putih itu berjalan perlahan menuju 9 peti mati darah. Di belakangnya, sekelompok orang dari peradaban Sura mengikuti dari dekat. Saat melewati patung tersebut, wanita berjubah putih itu mendongak dengan rasa ingin tahu di matanya, tapi dia tidak berhenti dan berjalan lurus menuju 9 peti darah tersebut. Segera, semua orang sampai di 9 peti mati darah. Wanita berjubah putih itu melepaskan kesadaran spiritualnya. Tapi, begitu kesadaran spiritualnya mendekati 9 peti mati darah, itu langsung menghilang tanpa jejak. Begitu juga dengan orang-orang lainnya. Wanita berjubah putih berjalan perlahan ke salah satu peti darah. Dia dengan hati-hati melihat tanda misterius di peti darah. Orang-orang dari peradaban Junlin juga mulai belajar di sekitar peti mati darah itu. Sander Ye membawa Yinya dan menyingkir. Bukannya dia tidak tertarik dengan peti mati darah tersebut, yang terpenting dia tahu betul bahwa kalau peti darah tersebut benar-benar jatuh ke tangannya, itu hanya akan berdampak buruk baginya. Benda ilahi dari peradaban kosmik tingkat keempat. Hal ini akan membuat banyak peradaban kosmik menjadi gila. Dia belum memiliki kekuatan untuk melawan begitu banyak peradaban kosmik. Sander Ye melihat sekeliling. Seluruh langit berbintang yang tak berujung kosong. Di sini hanya ada 9 peti mati darah dan sebuah patung. Yinya menoleh sedikit dan menatap jauh ke langit berbintang di sebelah kanan, tapi tidak berkata apa arah. Sander Ye tiba-tiba berkata dalam hatinya, "Tuan Pagoda, bisakah kamu melihat apa yang ada di dalam peti darah ini?" Bahkan kesadarannya tidak bisa menembus peti darah ini. Pagoda kecil berkata, "Tidak bisa melihatnya." Sander Ye terdiam. Pagoda kecil berkata lagi, "Saudaraku, jangan mengira aku maha kuasa. Aku benar-benar hanya sebuah menara, aku tidak punya fungsi khusus lainnya." Sander Ye. Pada saat ini, wanita berjubah putih tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan mulai memainkannya.
Saat dia memainkannya, peti darah di depannya mulai bergetar sedikit dan tanda misterius di atasnya langsung berubah menjadi puluhan ribu simbol misterius. Jimat ini mulai terbentuk dengan cepat di bawah kendali wanita berjubah putih. Melihat adegan ini, ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah. Wanita ini ingin membuka segelnya secara langsung. Mata semua orang tertuju pada wanita berjubah putih. Tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini, tapi mata wanita berjubah putih itu tiba-tiba menyusut. Melihat pemandangan ini, Sander Ye dengan tegas meraih Yinia di sampingnya dan mundur tiba-tiba seperti air pasang. Kemudian berubah menjadi penghalang pedang untuk menghalangi di depannya. Pada saat ini, tanda misterius di peti darah tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan dalam sekejap, semua orang di depan peti darah itu terlempar. Biarpun Sander Ye sudah bersiap dengan baik, dia masih terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, dia menemukan bahwa kekuatan pedang tak tertandingi mulai perlahan menghilang. Melihat pemandangan ini, wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap. Setelah mengalami pelatihan bencana kosmik yang tiba-tiba, konsep pedangnya sulit dihancurkan bahkan oleh master di alam keilahian 100%. Sander Ye telah bersiap sejak lama, jadi dia tidak menderita banyak kerusakan. Biarpun wanita berjubah putih menanggung beban terbesar, ketika peti darah meledak dengan kekuatan, perisai pelindung misterius muncul di depannya untuk melindunginya. Tapi orang-orang di belakangnya tidak seberuntung itu, dan semuanya terlempar ribuan kaki jauhnya. Yang terburuk adalah pria dengan pisau di punggungnya. Tubuhnya hancur dan darah mengalir keluar, mengubahnya menjadi pria berdarah. Saat ini, kepalanya berdengung. Senyuman di wajah Daizong juga telah menghilang, digantikan oleh kesungguhan. Apalagi perasaan bahaya semakin kuat. Sander Ye perlahan mengangkat kepalanya dan melihat 9 peti mati darah tidak jauh dari sana. 9 peti mati darah ditempatkan di sana dengan tenang, dan Sander Ye merasa semakin berbahaya saat ini. Faktanya, sejak tiba di sini, dia menjadi semakin gelisah. Dia merasa sedang dimata-matai. Dia melirik ke langit berbintang yang mati di sekitarnya, tapi tidak menemukan apapun. Tanpa banyak berpikir, Sander Ye tiba-tiba meraih Yinia di sampingnya dan berkata, "Ayo pergi." Biarpun dia sangat ingin tahu tentang peradaban kosmik tingkat keempat ini, dia tahu betul bahwa biarpun peradaban kosmik tingkat ini telah dihancurkan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dia tandingi sekarang. Yinia melirik Sander Ye dan tidak menolak, membiarkan Sander Ye menariknya dan berbalik. Dan tepat ketika Sander Ye dan keduanya hendak memasuki pintu batu, tiba-tiba, pintu batu itu langsung tertutup, dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka menghilang dan terlihat mati, hanya 9 peti darah yang terlihat. Wajah Sander Ye menjadi gelap. Bersambung.